Suaranya enak merdu sekali. Inilah dia guru dari Jakarta sayang. Kenalin aye Indri Anatia. Belajar hukum ama belajar debat. Belajarnya jangan sama Bang Burhan. Assalamualaikum CKB yang hebat. Mari bersama jadi agen perubahan. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Di sini saya akan memberikan hasil simpulan dan refleksi saya dalam mempelajari modul 1.1 dengan 3 pertanyaan pemantik. Inilah hasilnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dahulu saya beranggapan bahwa murid adalah seorang anak yang harus diajarkan dan dibimbing oleh guru dengan segala kompetensi yang dimiliki seorang guru, sehingga guru tersebut harus memberikan semua ilmunya. Guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan murid objek pembelajarannya. Kedua, seorang anak yang diibaratkan sebagai kertas kosong yang siap diisi dengan informasi-informasi pengetahuan yang penting bagi anak, tanpa menanyakan yang dibutuhkan dan disenanginya. Akibatnya, guru akan memberikan apa saja yang menurutnya penting dan dibutuhkan oleh anak didik. Murid mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menerima dan menjalani proses pendidikan yang diberikan oleh guru. Ketiga, seorang anak yang harus mengerjakan semua tugas dan menyelesaikan dengan ketentuan waktu yang diberikan guru tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan keempat, seorang anak yang harus aktif dalam pembelajaran di kelas dengan materi, model, dan metode yang diberikan oleh guru tanpa melihat kondisi siswa satu persatu. Saya menganggap siswa harus bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang pelajar. Dalam pembelajaran, saya sebagai guru cenderung fokus pada penilaian pengetahuan dan keterampilannya saja. Terkadang penilaian sikap mereka saya abai. Hal ini karena saya harus mengejar target dalam pembelajaran. Materi yang saya ajarkan harus tuntas. Anak-anak harus mendapatkan nilai di atas KKM atau minimal sesuai KKM. Saya tidak memikirkan apa yang mereka butuhkan dan senangi. Saya juga tidak melakukan diagnosis kognitif awal untuk mengetahui kemampuan awal mereka dalam proses pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari banyak kekeliruan yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Selama ini saya telah menjadikan anak sebagai objek dalam pembelajaran yang seharusnya merekalah subjeknya. Saya sebagai guru harus menyadari bahwa setiap anak memiliki keistimewaan dan keunikan serta potensi dalam dirinya. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas saya sebagai guru adalah menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat itu. Saya sadar bahwa guru harus memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, sehingga yang sebelumnya mereka hanya mengikuti instruksi saja akan berubah menjadi merdeka belajar. Guru wajib mendidik dengan menghamba pada anak, yang artinya pendidikan harus berpusat pada anak. Hal lain yang berubah yaitu saya tidak lagi mengibaratkan anak sebagai kertas kosong yang pasif menerima apapun dari lingkungannya. Akan tetapi anak diumpamakan kertas yang sudah ditulis tetapi tulisan-tulisan itu suram. Artinya, tugas seorang gurulah yang akan menebalkan segala tulisan yang suram itu dan yang berisi baik agar kelak nampak budi pekerti yang baik. Saya juga akan melibatkan anak dalam proses pendidikan sehingga anak bukan hanya diisi oleh potongan-potongan informasi saja. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya tak lagi mengejar materi dan hasil akhir, tetapi lebih fokus pada bagaimana murid menjalankan proses pembelajarannya. Kita sebagai guru menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan serta mengayomi murid. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi murid, karena
Tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid, murid, dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing murid dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang dapat saya terapkan adalah sebagai berikut. Pertama, saya berusaha menjadikan diri saya sebagai seseorang yang pantas digugu dan ditiru. Kedua, saya akan menciptakan sekolah dan kelas sebagai rumah kedua dan saya siap menjadi orang tua mereka yang menuntun mereka untuk menemukan jati dirinya sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang mandiri dan penuh percaya diri. Ketiga, saya akan terus membudayakan kebiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Keempat, saya akan menanamkan dan menumbuhkan sosial budaya yang telah ada agar mereka menjadi manusia yang berkarakter dan beradab. Kelima, saya akan menguatkan rasa saling peduli dengan saling membantu jika ada teman yang terkena musibah. Keenam, saya akan membiasakan mereka untuk mencintai dan menjaga lingkungan di mana mereka berada. Ketujuh, saya akan menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan mengikuti upacara bendera dan memperingati hari-hari besar nasional. 8. Saya akan menanamkan dan menumbuhkan sifat religius dengan berdoa, mengucap salam, merayakan hari umat beragama, beribadah, dan lain-lain. 9. Saya juga akan membuat kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan baik oleh saya maupun murid. 10. Saya akan membuat tes diagnosis awal untuk mengetahui kesiapan dan potensi siswa dalam memulai materi pelajaran. Demikianlah 10 hal yang dapat saya terapkan di dalam kelas saya. Demikianlah hasil simpulan dan refleksi saya dalam mempelajari modul 1.1. Saya sebagai guru sadar betul bahwa saya harus melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas saya dan saya siap untuk memberikan tuntunan terbaik kepada murid-murid saya. Hal ini untuk mewujudkan merdeka belajar yang membentuk profil pelajar Pancasila. Ingarso Sungtulodo, di depan saya akan memberikan teladan kepada murid-murid saya. Ingmadio Mangun Karso, di tengah kesibukan saya mengajar, saya akan terus membangkitkan dan menggugah semangat belajar murid-murid saya. Tuturi Handayani, di belakang saya akan memberikan dukungan dan dorongan moral dan semangat belajar murid-murid saya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.